Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Halo semua, perkenalkan, Aku Igusti Ngurah Surya Pramana dengan NIM 230851020 dari Prodi Kimia. dan aku Miranda Gultom dengan NIM 23085111045 dari Prodi Kimia. Di sini kami akan mewakili dari kelompok Pauling, berikut anggota kami beserta mentor kami. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Linus Carl Pauling, di mana ada sejarah, identitas pengalaman. dan penemuan. Selamat menyaksikan. Tak kenal mengatakan. Kalian tahu nggak sih siapa Linus Carl Pauling itu? Linus Carl Pauling adalah salah satu ilmuwan kimia yang lahir pada tanggal 28 Februari tahun 1901. Dia wafat pada tahun 1094 tanggal 19 Agustus. Beliau berasal dari Amerika Serikat dengan kebangsaan Amerika Serikat. Beliau dari lulusan Universitas Negara Bagian Oregon, Institut Teknologi California, UCSD, dan Stanford. Beliau dikenal atas penerangan terhadap kemurnian hubungan kimiawi dan struktur molekuler. Beliau berhasil meraih penghargaan berupa Nobel Kimia pada tahun 1954, Nobel Perdamaian pada tahun 1952, serta medali Davy pada tahun 1947. Dan karir ilmiah Linus Carl Pauling adalah di bidang biokimia dan kimia protein, serta pembimbing doktoralnya adalah Roscoe Boydina, dan mahasiswa doktoralnya adalah Jerry Doran, Matthew Matheson, dan Martin Corey. sejarah dari Linus Carl Pauling dimulai dari semenjak dia kecil menyukai bidang kimia yang diturunkan dari seorang ayahnya yang merupakan ahli farmasi. Pauling banyak membaca buku referensi yang dia pinjam dari ayahnya sehingga menimbulkan rasa penasaran terhadap bidang kimia ini. Setelah Pauling menyelesaikan pendidikannya di Universitas College, beliau meraih gelar doktor dalam bidang kimia pada tahun 1990 dengan utama Tidak lama setelah itu, beliau menjadi seorang profesor di kampus tersebut. Beliau juga telah mengabdikan dirinya selama 38 tahun dan menciptakan karya-karya penting dalam bidang kimia dan bermanfaat sampai saat ini. Pauling merupakan ilmuwan yang mempelopori penggunaan mekanika kuantum yang menjelaskan tentang teknik-teknik kimiawi. Ia beranggapan bahwa elektron-elektron dapat mengganti posisinya di sekelilingi atom. Saat itulah ikatan kimiawi terbentuk menjadi gelombang elektron lebih stabil. Pengalaman Linus Carl Pauling. Pada tahun 1922, Linus Carl Pauling diterima di kampus Oregon Agricultural of College, dan pada tahun 1925, Linus Carl Pauling meraih gelar PhD yaitu Doctor of Philosophy, dan pada tahun 1927, Pauling kembali menjadi anggota sebagai fakultas. Pada tahun 1939, Pauling pernah menjadi profesor dan kepala divisi kimia di Caltech. Selanjutnya, pada tahun 1939 sampai 1945, Pauling pernah menjadi konsultan penelitian. Dan di tahun berikutnya, 1973, Pauling ikut dalam pembentukan Institute of Orthomedical Medicine. Pada tahun 1945, Pauling mendapatkan penghargaan Nobel dalam bidang kimia untuk penelitiannya tentang sifat ikatan kimiawi. Kemudian, pada tahun 1963, Pauling kembali mendapatkan penghargaan Nobel keduanya dalam bidang perdamaian. Pada tahun 1974, Pauling mendapatkan gelar profesor di Universitas California sebelum masa pensiun. Penemuan Linus Carl Pauling. Penemuan Linus Carl Pauling yang paling terkenal adalah model 3 dimensi struktur DNA pada tahun 1935 dengan rekan penelitiannya James Watson dan Francis Crick. Pauling mengusulkan struktur helix ganda pada DNA yang terdiri dari dua rantai spiral yang saling berhubungan. Yang berikut teori ikatan kimia. Pauling adalah salah satu pionir teori ikatan kimia pada tahun 1930-an. Ia mengembangkan konsep ikatan kovalen dan elektrovalen dalam kehidupan.
Selanjutnya, yang ketiga adalah penemuan struktur alpha helix. Pauling juga membuat kontribusi penting dalam struktur pemahaman protein. Pada tahun 1951, ia menemukan bahwa struktur alpha helix merupakan salah satu struktur molekular yang umum ditemukan pada protein. Penemuan Linus Carroll Pauling yang berikut adalah vitamin C dosis tinggi. Vitamin C dosis tinggi ini dapat mencegah flu hingga 45%, mencegah kanker serta menyembuhkan kanker hingga 75%, dan juga memperpanjang masa hidup penderita kanker 4-5 kali lebih lama dibandingkan penderita kanker yang tidak menggunakan terapi vitamin C tersebut. Adapun penemuan yang terakhir yaitu beliau juga mengumpulkan data-data lebih rinci mengenai bahayanya nuklir terhadap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Di dalam penelitian terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, nuklir terus berkeliling, menjadikan uji coba yang dilarang di atas permukaan bumi, sehingga manusia aman dari radiasi nuklir. Yang kedua, konsep penyakit molekuler berkontribusi terhadap bidang kedokteran dan penelitian genom manusia. Yang ketiga, vitamin C dalam dosis besar sebagai profil aksi biasa. Lalu yang terakhir yaitu dampak negatif. Dampak negatifnya sendiri ada dua. Yang pertama, dampak negatifnya bagi Pauling sendiri, yaitu Pauling dikecam dan tidak diperbolehkan melakukan uji coba nuklir parsial di atmosfer, di luar angkasa, dan di dalam air. Ia juga dianggap pemberontak. Yang kedua yaitu dampak negatif pada vitamin C, yaitu bila kita memakannya terlalu berlebihan bisa menyebabkan overdosis dan menyakiti perut. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Dan kami tutup dengan Paramasati Santi Santio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama budaya. Dadah.